Halo Mbak. Mbak Findri ya? Iya. Ya, saya Aryan. Maaf, udah nungguin ya? Gak apa-apa. Mbak Findri, saya minta Mbak santai aja, nggak apa-apa. Mbak bisa ceritain semuanya ke saya. Apa benar suami saya terlibat dalam kasus pemerkosaan itu? Iya Bu, jadi dulu Pak Saka bayar saya untuk bilang kalau Pak Coki itu pelakunya. Oke. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Mbak memilih untuk bicara tentang ini dan ceritain ini baru sekarang ini? Jadi begini, sekarang saya bekerja di hotel tempat Bu Ariana pernah launching acara. Dan saya lihat Pak Saka dan Ibu romantis banget. Jadi saya merasa bersalah karena itu saya mengakui semuanya. Saya juga nggak mau Ibu terus diperdaya oleh suami pengganti Ibu. Tapi Mbak sadar kan kalau perbuatan Mbak ini melanggar hukum dan Mbak bisa kena pasal pengakuan palsu, Mbak. Saya paham kok akan hal itu. Karena itu saya mengakui semuanya. Saya akan terima konsekuensinya. Oke, Mbak. Mbak yakin Mbak nggak bohong kan sama saya? Ibu tuh ya mukanya hari ini tuh happy banget. Cerah banget tuh loh kayak matahari pagi yang lagi bersinar terang. Bias. Kamu tuh bisa banget sih, Bi, ngomongnya. Bi. Saya mau kasih tahu ke kamu, Bi. Kalau saat ini Ariana dan Saka sedang berjuang untuk program kehamilan. Oh iya Bu? Wah berarti sebentar lagi rumah ini bakal rame sama tangis bayi. Saya jadi gak sabar Bu mau gendong bayinya Non Arin. Tapi Bi, kok saya jadi kepikiran ya Bi? Kenapa juga mereka kok sampai sekarang belum juga dikaruniai anak ya Bi? Padahal Arin udah mengurangi pekerjaannya loh Bi. Ya mungkin masih ada prioritas lain Bu yang lebih mendesak. Prioritas lain? Memangnya dalam berumah tangga prioritas paling penting apa Bi kalau bukan punya anak? Bagaimana jadinya kalau Bu Devi sama Non Arin tahu? Kalau Mas Saka itu ada hubungan sama almarhum Ridwan. Ya Allah, kenapa aku jadi terjebak main rahasia-rahasiaan begini? Vin, lama banget nembus obatnya. Itu obatnya kan harus diminum sama Riri biar dia tuh cepet pulih. Iya Ma, ini lagi banyak yang ngantri kok ngambil obat juga. Mungkin rumah sakitnya lagi rame. Apa Mama nggak sebaiknya ke kamar Riri aja nungguin Riri?
Gak usah, Mama nemenin kamu di sini aja ya. Mah, terus Galvin harus gimana ya? Vin, kamu itu harus mastiin kesehatannya Riri. Ya. Kamu harus penuhin semua kebutuhannya Riri. Apalagi kemarin ini kan dia pernah keguguran. Jadi kamu harus ekstra hati-hati biar kejadian itu tidak terulang lagi. Tapi sebenarnya Ma, Galvin itu belum siap punya anak. Apa yang bikin kamu gak siap? Hah? Vin, Mama kasih tahu ya. Semua orang yang udah nikah itu pasti akan dihadapkan situasi seperti ini. Ya. Kamu itu akan menjadi seorang ayah atau orang tua ke depannya. Jadi kamu harus yakin. Dan Mama yakin juga kok kamu pasti bisa. Gak ada yang bisa kamu takutkan seperti bayangan kamu itu. Oke? Pasien atas Ibu Riri. Ya, bentar ya Ma. Ya. Sudah? Obatnya? Kamu kenapa? Kok mendadak banget kamu ngajakin aku ketemu? Ada apa sayang? Rin, are you okay? No, I'm not okay. Kamu kenapa? Aku bingung Mas, jujur. Aku harus percaya sama kamu atau enggak. Karena semua saksi, semua bukti itu menyudutkan kamu Mas. Dan ya rekaman CCTV itu nggak mungkin bohong Mas. Jelas-jelas kamu ada di tempat kejadian. Jadi aku harus gimana Mas? Aku bingung. Kamu harus ingat Rin. Ada beberapa orang yang mau menghancurkan rumah tangga kita sayang. Mau bikin hubungan kita hancur. Dan dia pengen milikin kamu, dia mau ngerebut kamu dari aku sayang. Semua bukti-bukti ini nyudutin aku sayang. Tapi kalau kamu cinta sama aku, kamu percaya sama aku sayang. Aku gak mungkin ngelakuin hal sebrengsek itu sama perempuan yang paling aku cinta Rin. Gak mungkin. Percaya sama aku, Ren. Aku selalu percaya sama kamu Mas selama ini. Dan terus berusaha sampai detik ini. Ya kamu harus tetap percaya sama aku, ya? Karena aku juga gak akan pernah berhenti berjuang supaya kamu tetap percaya sama aku, Ren. Aku nggak boleh lemah dan percaya sepenuhnya sama Mas Saka. Ya udah kalau gitu kamu buktiin sama aku Mas. Buktiin kalau itu semuanya nggak benar, informasi itu salah dan kamu sama sekali nggak terlibat dengan semua kejadian ini. Oke. Kamu tuh jahat banget ya sama aku. Kamu udah bohongin aku loh. Kamu bilang kalau kamu itu udah proses perceraian sama istri kamu. Tapi apa? Itu cuma alasan doang kan? Aku tuh udah capek. Kamu tuh memperlakukan aku udah kayak wanita simpanan kamu, tau gak? Aku tuh bukan pelakor. Aku mau kita putus.